Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Oktavia dari Program Studi Sistem Informasi Angkatan 2018, dan di sini saya akan presentasikan atau menjawab soal UAS mata kuliah Change Management. Saya dari kelas R01. Langsung saja untuk soal yang pertama, ialah hal apa sajakah yang perlu dipersiapkan untuk menciptakan perubahan dan cara merancang suatu perubahan. Ada beberapa hal yang dipersiapkan untuk menciptakan suatu perubahan. Yang pertama ialah menciptakan sense of urgency. Sense of urgency adalah motivasi yang menginspirasi hasrat untuk berubah. Untuk membuat perubahan benar-benar terjadi, rasa keingintahuan untuk berubah yang tinggi dari seluruh elemen di dalam organisasi akan membantu organisasi memulai perubahan. Yang kedua ialah menciptakan koalisi kepemimpinan yang kuat. Walaupun inisiatif perubahan seringkali dimulai oleh satu atau dua orang saja, namun inisiatif yang sukses mampu menghimpun lebih banyak massa dan membentuk koalisi kepemimpinan yang kuat. Kepemimpinan yang kuat dan dukungan dari para karyawan ini adalah kunci yang sangat penting dalam tahap kedua ini. Lalu yang ketiga ialah memiliki visi untuk perubahan. Di banyak perusahaan yang sukses menjalankan perubahan, koalisi kepemimpinan mengembangkan gambaran kondisi di masa depan yang begitu ideal dan menarik, khususnya bagi pelanggan, stakeholder, dan karyawan. Sebuah visi biasanya melampaui apa yang dapat dicapai perusahaan dalam 5 tahun. Sebuah visi secara jelas berbicara tentang arah yang seharusnya dituju oleh perusahaan itu. Yang keempat, mengkomunikasikan visi dengan jelas. Apa yang kita lakukan dengan visi kita setelah kita membuatnya akan menentukan keberhasilan kita dalam kepemimpinan perubahan. Pesan yang mungkin kita sampaikan dalam visi kita adalah tentang keadaan di luar yang makin sulit diprediksi, namun menuntut perusahaan atau organisasi untuk tetap dalam keadaan yang siap menghadapi persaingan. Sehingga dengan keadaan seperti itu, kita perlu berkomunikasi cukup sering dan menunjukkan effort kita dalam setiap upaya yang kita lakukan. Tanpa adanya kemampuan berkomunikasi yang kredibel, hati dan pikiran karyawan tidak akan bisa dimenangkan. Eksekutif yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik menanamkan pesan-pesan yang baik pula. Mereka mendiskusikan dan berbicara tentang masing-masing level karyawan yang mendukung transformasi. Lalu, untuk cara merancang suatu perubahan ada beberapa. Yang pertama juga merangkul semua karyawan. Ini merupakan contoh dari cara perubahan di dalam lingkungan organisasi atau suatu perusahaan, di mana perubahan sistem dimulai oleh orang-orang yang siap untuk memimpin diri mereka sendiri dan organisasi mereka. Jika kita ingin perubahan terjadi, maka kita harus memiliki sumber daya yang mendukung. Dalam hal ini, kasus itu bisa beberapa waktu, biaya, berarti waktu, biaya, maupun keterampilan dari SDM. Yang kedua ialah menemukan peluang. Berdasarkan sifatnya, sistem itu sangat kompleks dan kita tidak akan pernah tahu di mana dan kapan mereka akan terus berubah. Kita harus belajar dan terus belajar untuk memahami kondisi di dunia ini. Ini akan membantu kita menemukan peluang. Kita perlu melakukan pemetaan untuk menganalisis landscape dari bisnis. Lalu selanjutnya ada menyelaraskan visi dengan sistem. Terkadang kita tidak menyadari bahwa semua upaya yang kita lakukan telah mengarah pada penyelesaian masalah yang sedang kita hadapi. Kita sering terjebak dengan cara-cara kita saat ini dalam melakukan sesuatu. Sementara untuk sustain, kita dituntut untuk mengambil pendekatan yang merupakan sistem organisasi kita, bagian dari sistem ekologi yang lebih kuat, yang lebih luas. Kita perlu membuat visi dan tujuan yang membantu kita beralih ke perspektif ini. Lalu selanjutnya ialah melakukan eksperimen. Perubahan tidak akan terjadi sebelum kita membuat sesuatu yang baru. Kita bisa belajar dari sistem di kehidupan kita. Sistem kehidupan kita itu berubah setelah melalui eksperimen yang berevolusi dan mampu mengubah dunia. Dari fakta ini, kita bisa katakan bahwa organisasi perlu melakukan eksperimen secara terus-menerus untuk menemukan produk dan lain-lain yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Selanjutnya, untuk soal yang nomor 2, lingkungan yang mendorong inovasi mencakup 3 variabel. Coba tolong sebutkan dan jelaskan. Dengan memiliki orang-orang yang kreatif dalam suatu perusahaan tidaklah cukup, melainkan harus didukung dengan lingkungan yang merangsang timbulnya sebuah inovasi baru. Lingkungan tersebut mencakup 3 variabel. 3 variabel itu ialah yang pertama, variabel struktural.
Struktur organisasi dapat memiliki dampak besar terhadap suatu inovasi yang terdiri dari struktur organik, yaitu struktur ini memiliki formalisasi, sentralisasi, dan spesialisasi kerja yang rendah. Yang dua, struktur daya berlimpah. Struktur ini akan menyediakan bahan bangunan yang penting untuk inovasi. Yang ketiga, komunikasi antar unit yang tinggi akan membantu mengurangi hambatan dalam menemukan inovasi. Yang keempat, tekanan waktu minimal, meminimalkan waktu untuk kegiatan yang kreatif. Yang kelima, dukungan kerja dan non kerja. Setiap kreativitas dari karyawan didukung oleh organisasi ataupun perusahaan. Yang terakhir ada variabel budaya. Organisasi yang inovatif memiliki kecenderungan budaya yang sama ataupun tetap. Mereka mendorong setiap kreativitas dari karyawan organisasi tersebut. Lalu ada inovasi dan pemikiran desain. Pada zaman sekarang ini, inovasi sangat penting bagi sebuah organisasi atau perusahaan. Untuk mencapai kesuksesan di dalam bisnis, suatu organisasi atau perusahaan dituntut untuk melakukan inovasi. Dalam dunia persaingan global yang dinamis dan sibuk, organisasi harus menciptakan produk dan layanan baru, serta mengadopsi teknologi terkini agar tujuan organisasi perusahaan dapat tercapai. Selanjutnya untuk soal yang nomor 3, sebutkan dan jelaskan teknik-teknik dalam organization development. Organization development adalah praktik bisnis yang membantu organisasi mengembangkan kemampuan untuk berubah guna mencapai efektivitas organisasi yang lebih tinggi. Ada beberapa teknik yang diusung oleh organization development ini atau biasa disingkat sebagai OD. Yang pertama ialah dirancang oleh para ahli dengan tujuan meningkatkan kemampuan berkomunikasi serta bekerja secara efektif antar individu maupun antar kelompok dalam organisasi. Baik, langsung saja untuk yang tahap pertama itu namanya sensitivity training, merupakan teknik OD yang pertama diperkenalkan dan dahulu paling sering digunakan. Ialah masing-masing timnya itu terdiri dari 6-10 peserta, di mana pemimpin kelompok itu membimbing peserta dalam meningkatkan kepekaan terhadap orang lain serta keterampilan dalam hubungan antar pribadi. Selanjutnya, teknik yang kedua ialah team building, adalah pendekatan yang bertujuan memperdalam efektivitas serta kepuasan setiap individu dalam kelompok kerjanya atau tim. Teknik team building ini sangat membantu meningkatkan kerjasama dalam tim yang menangani proyek. Lalu selanjutnya ada survei feedback. Dalam teknik survei ini, tiap peserta diminta menjawab kuesioner yang dimaksud untuk mengukur persepsi serta sikap mereka dan gaya kepemimpinan mereka. Hasil survei ini diumpan balikan pada setiap peserta, termasuk pada para penyelia dan manajer yang terlibat. Lalu teknik selanjutnya ialah transactional analysis atau TA. TA berkonsentrasi pada gaya komunikasi terindividu. TA mengajarkan cara bertanggung jawab, cara menyampaikan pesan yang jelas, serta cara menjawab yang wajar dan menyenangkan. Selanjutnya, teknik yang kelima ialah intergroup activities. Fokus dalam teknik intergroup activities adalah peningkatan hubungan baik antar kelompok, ketergantungan antar kelompok yang membentuk kesatuan organisasi, menimbulkan banyak masalah dalam koordinasi. Intergroup activities dirancang untuk meningkatkan kerjasama atau memecahkan konflik yang mungkin timbul akibat saling ketergantungan tersebut. Selanjutnya ialah teknik proses consultation. Dalam proses konsultasi OD mengamati komunikasi, pola pengambilan keputusan, gaya kepemimpinan, metode kerjasama, dan pemecahan konflik dalam tiap unit organisasi. Konsultan kemudian memberikan umpan balik pada semua pihak yang terlibat tentang proses yang telah diamatinya. Baik, untuk soal yang terakhir yaitu soal nomor 4 ialah apa saja yang diperlukan atau diperhatikan dalam melakukan perubahan, baik pada organisasi maupun institusi. Ada 5 hal penting dalam perubahan organisasi. Yang pertama ialah vision. Dalam perubahan organisasi amatlah penting untuk mengetahui kemana arah organisasi tersebut bergerak. Bayangkan jika sebuah organisasi tidak memiliki pemimpin dengan visi yang kuat, orang yang ada di dalam organisasi hanya akan diminta untuk bekerja sebaik mungkin tanpa tahu arah dan tujuan mereka. Dan beberapa pemimpin mungkin akan mengatakan bahwa mereka telah melakukan perubahan. Tetapi yang mereka lakukan hanyalah kekacauan dan kebingungan. Jadi untuk vision ini sangat perlu diperhatikan. Yang kedua ialah skills. Untuk dapat melakukan perubahan organisasi yang smooth,
maka diperlukan skill untuk melakukan hal-hal baru. Keterampilan ini harus ditumbuhkan, dikembangkan, dan dipelihara. Jika dalam proses perubahan organisasi ternyata ada skills yang tidak dimiliki, maka akan menyebabkan terjadinya kecemasan di antar anggota organisasi. Lalu yang ketiga ada incentives. Dalam perubahan organisasi, tentunya dibutuhkan waktu untuk berproses serta diperlukan adanya ketahanan dan ketangguhan untuk menahan beban perubahan. Lalu ada resources yang keempat. Dalam perubahan organisasi, sumber daya yang dibutuhkan adalah sumber daya yang memudahkan ruang gerak perubahan dan agar dapat tumbuh dengan cepat. Tanpa sumber daya ini, maka yang timbul ada rasa frustasi karena dalam hal kemampuan mereka sudah siap, tetapi sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan ialah tidak ada. Lalu yang terakhir atau yang kelima ialah action plan. Action plan dalam perubahan organisasi bukan hanya action plan yang hanya bagus di atas kertas, tetapi juga harus dapat dijalankan dan diintegrasikan ke dalam langkah-langkah yang spesifik, terencana, tertulis, dan dimengerti oleh semua yang terlibat. Dalam hal ini, action plan yang dibuat merupakan terjemahan dari rencana strategis yang sudah disusun sebelum-sebelumnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.